Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1171 bergabung dengan Dewa Patroli. Song Yan melirik Chu Chen. Dia merasa bahwa Chu Chen lebih tertarik memakan melon daripada mempelajari duri darah. Tukang gosip, pasangan itu kembali ke kaki puncak Tiyun. Wu Jingwang telah mengatur orang untuk mengepung Nanan dan bersikap waspada. Sementara para prajurit dan orang-orang lain di kaki gunung juga mengungsi agak jauh. Mereka semua menyadari pergerakan di gunung. Ketika mereka melihat Chu Chen dan istrinya keluar, semua orang sangat gembira. Pahlawan Chu keluar, sepertinya masalahnya sudah terselesaikan. Tentu saja, dengan bantuan guru Chu, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan. Nanan berlari ke arah Chu Chen dengan cepat. "Tuan," kata guru, mengundang rasa iri dan cemburu dari banyak orang. Chu Chen memegang tangan Nanan, berjalan ke arah Wu Jingwang, dan berkata, "Saya sudah memahami secara garis besar penyebab tanah longsor. Tinggalkan tim yang terdiri dari 10 orang untuk menjaga puncak Tiyun, dan kalian yang lain bisa mundur. Juga, umumkan kepada publik bahwa mulai hari ini, puncak Tiyun terdaftar sebagai area terlarang seni bela diri kuno tingkat A, dan orang biasa dilarang keras untuk masuk." Area terlarang seni bela diri kuno. Sejak kebangkitan energi spiritual, banyak area terlarang seni bela diri kuno besar dan kecil dengan berbagai tingkatan telah muncul. Area terlarang seni bela diri kuno tingkat A berarti terdapat bahaya besar. Aliran Zidu yang misterius dan hilangnya ular hitam cukup untuk membuat puncak Tiyun menjadi area terlarang seni bela diri kuno tingkat A. Hati Wu Jingwang hancur. Segala sesuatunya jauh dari sesederhana yang mereka bayangkan. Wu Jingwang tidak berani bertanya lebih lanjut dan langsung mengangguk. Kicauan, di kejauhan, sang dewi kecil juga terbang kembali dan mendarat dengan mantap di bahu Song Yan. Tidak ada waktu untuk terbuang. Chu Chen mengangkat Nanan dan melompat. Teriakan keterkejutan terdengar di kejauhan, dan 2 pedang abadi, pahlawan Chu dan Peri Song, terbang bersama pedang mereka. Meninggalkan sekumpulan tatapan iri. Saat terbang di atas pedang, Chu Chen juga melaporkan situasi umum puncak Tiyun kepada paman keduanya, dan meminta paman keduanya untuk menginstruksikan Dewa Patroli untuk memperhatikan pergerakan Sui Qi. Di dunia seni bela diri era baru, ternyata ada organisasi pembunuh seperti itu, yang belum pernah saya dengar. Ini juga menunjukkan adanya celah besar di Departemen Investigasi Biro Operasi Khusus. Departemen Pengintaian Biro Operasi Khusus ada di mana-mana di setiap sudut dunia sekuler. Namun, masih banyak hal yang tidak diketahui di dunia prajurit setelah pemulihan energi spiritual. Lautan, gunung, hutan, danau, sungai, dan seterusnya. Mungkin ada misteri yang tidak diketahui di setiap tempat. Perluasan Departemen Dewa Patroli sudah dekat. Chu Chen sudah mulai mencari kandidat dalam pikirannya. Sebuah buah persik muncul di benak Chu Chen tanpa peringatan. Chu Chen menggelengkan kepalanya, menatap lurus ke depan, dan terbang dengan pedangnya. Sesekali Chu Chen melirik cangkang pengintip langit di tangannya.
Chu Chen menemukan bahwa semua pendekar di alam kekuatan ilahi memiliki kemampuan untuk memotong layar intip cangkang pengintip langit setelah mengetahui pengintaiannya. Namun kali ini perhatian gadis iblis berpakaian kupu-kupu jelas tertuju pada Biksu Yitong. Keduanya berjalan, satu di depan dan satu di belakang. Biksu Yitong tidak pergi jauh, dan gadis iblis berpakaian kupu-kupu tidak menyusulnya. Dia dengan cepat terbang ke satu arah. Malam tiba dengan tenang. Setelah menyadari gadis iblis berpakaian kupu-kupu telah berhenti, Chu Chen dan Song Yan juga berhenti untuk beristirahat. Gunung tempat mereka tinggal agak dekat dengan laut. Chu Chen berkata, "Aku penasaran apakah itu sarang Bloodstone." Saat beristirahat di tempat, Chu Chen mengirim pesan kepada Jiang Yingtao menggunakan akunnya di Biro Operasi Khusus. Secara resmi mengundang tim investigasi ke-9 yang dipimpin oleh Jiang Yingtao untuk bergabung dengan Dewa Patroli. Guangzhou saat malam tiba, Jiang Yingtao dan Situ Jing sedang berjalan di sepanjang tepi sungai. "Saya mendengar bahwa ada tanah longsor di puncak Tiun, jadi Chu Chen bergegas datang," Situ Jing berkata dengan penuh emosi. Dunia prajurit akhirnya damai selama lebih dari sebulan, dan tiba-tiba ada gelombang lagi. Selalu ada perasaan bahwa badai akan datang. "Mengapa kamu begitu memperhatikannya?" Jiang Yingtao memutar matanya ke arahnya. "Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. Jangan biarkan Chu Chen datang dan tidak tahu apa-apa jika terjadi sesuatu di Yancheng suatu hari nanti." Kami telah melakukan investigasi yang sangat rinci di setiap sudut Yancheng. Bahkan anggota Dewa Patroli mungkin tidak dapat menandingi kami dalam hal kemampuan investigasi saja." Situ Jing mendengus. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Chu Chen akan mengundangmu untuk bergabung dengan patroli dewa, tanpa dia harus melakukan apapun?" Jiang Yingtao bercanda. Situ Jing menghela napas, berhenti dan menatap Sungai Mutiara. Beberapa kapal pesiar sudah mulai beroperasi untuk pelayaran malam di Pearl River. Ada begitu banyak wanita cantik di sekitar Chu Chen, semuanya secantik peri. Bagaimana mungkin aku memiliki pesona seperti itu? Situ Jing menghela napas, lalu melirik Jiang Yingtao dari atas ke bawah. "Hei, kalau itu suster tahu, mungkin tidak sama." Omong kosong. Jiang Yingtao mengangkat telepon dan tanpa sadar membuka latar belakang Biro Operasi Khusus. Detik berikutnya, Jiang Yingtao tercengang, tidak bergerak. "Kakak tahu, ada apa?" Situ Jing bertanya. Jiang Yingtao tersadar kembali. Matanya berseri-seri seperti bunga persik, gembira dan bahagia. Sekarang semua orang tidak perlu bergerak. Chu Chen baru saja mengirim pesan untuk secara resmi mengundang tim investigasi ke-9 kita untuk bergabung dengan patroli dewa. Situ Jing benar-benar tercengang. Meskipun dia melontarkan berbagai lelucon yang mengandung unsur warna, lelucon itu hanya terbatas pada topik antara dirinya dan Jiang Yingtao. Keduanya terlalu akrab satu sama lain, jadi mereka berbicara tanpa menahan diri. Dia tidak pernah berpikir untuk bisa bergabung dengan Dewa Patroli. Situ Jing bahkan berpikir bahwa mungkin Tao Jie memiliki kesempatan untuk menjadi anggota Dewa Patroli. Tetapi saya tidak pernah menyangka berita sehebat itu akan datang entah dari mana. "Kakak tahu, benarkah itu?" Jantung Situ Jing berdetak kencang.
Jiang Yingtao membaca pesan Chu Chen kata demi kata berkali-kali dan mengangguk dengan penuh semangat. Kita akan menjadi bagian dari tahun 2000. Si Tu Jing merasa seperti sedang bermimpi. Jiang Yingtao mengangguk. Si Tu Jing meraih tangan Jiang Yingtao. Itu hebat. Jenderal Si Tu memeluk Jiang Yingtao dan menciumnya. Tuan Chu, aku mencintaimu. Jiang Yingtao. Chu Chen tentu saja tidak tahu bahwa pesannya telah membuat mereka begitu bersemangat hingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beristirahat sejenak, Chu Chen memutuskan untuk membiarkan Song Yan dan Nanan tinggal di hotel di daerah terdekat untuk beristirahat. Sementara dia dan Dewi kecil menjelajahi gunung tanpa nama itu di malam hari. Song Yan tidak keberatan. Nanan masih anak berusia 5 tahun, dan akan berbahaya untuk membawanya bersamanya di malam hari. Sang Dewi kecil ingin protes dan berteriak beberapa kali berturut-turut. Pada akhirnya, keberatannya sia-sia dan dia berangkat bersama Chu Chen. Namun, terbang di atas Chu Chen merupakan tindakan keras kepala terakhirnya. Dia tidak akan pernah berdiri di pundak pria jahat ini. Malam semakin larut, dari gunung yang tak bernama itu, terdengar suara dentuman keras bergema di angkasa. Bab 1172 Kasih sayang di depan gunung tanpa nama. Chu Chen berhenti sejenak, pertarungan telah dimulai. Chu Chen menatap Dewi kecil itu dan berkata, "Burung kecil bodoh, jangan terbang-terbang. Jika ada yang menangkapmu dan mencabut bulumu, aku tidak akan bertanggung jawab." Dewi kecil, Cip, jika tidak dianggap sedikit tidak senonoh, Dewi kecil itu pasti ingin Chu Chen mencoba melemparkan benda dari ketinggian. Di gunung yang tak bernama itu, seorang biksu mengenakan jubah lohan berwarna abu-abu putih sedang memegang tongkat panjang di tangannya. Bayangan tongkat itu saling tumpang tindih, dan teknik tongkat yang ditunjukkannya sangat kuat. Ketika ia mengayunkan tongkat itu, angin kencang bertiup dan batu-batu beterbangan di sekitarnya. Lawannya tak lain dan tak bukan adalah seekor macan tutul. Macan tutul itu ukurannya sangat besar, tetapi sangat lincah. Sambil menghindari serangan sang biksu, ia juga mencoba melawan. Cakar yang tajam itu menakutkan dalam kegelapan. Rok panjang gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu berkibar, dan perhatiannya terfokus pada pertempuran di depan. Dia tidak ingin menjadi orang baik, tetapi ingin menjadi macan tutul. Seorang biksu berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang ingin menjadi binatang." Tatapan mata leopard dingin, dan dia berbicara dalam bahasa manusia. "Biksu Yitong, merupakan kehormatan bagimu bahwa Bluton mengulurkan ranting zaitun kepadamu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih menolak untuk mengubah kebiasaanmu, kalian berdua akan mati di sini malam ini." Kata-kata manusia benar-benar bisa keluar dari mulut macan tutul. Wanita iblis berpakaian kupu-kupu itu mendengus. Jika Suici begitu cakap, mengapa dia tidak merekrut Chu Chen saja dan membiarkan Chu Chen bergabung dengan Suici juga? Macan tutul itu meliriknya, "Apa yang Anda katakan akan menjadi kenyataan." Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu tertegun, dia hanya mengatakannya dengan santai. "Tahukah Anda, di era baru setelah pemulihan energi spiritual, Chu Chen dapat dikatakan sebagai juru bicara orang suci seni bela diri kuno. Dia tak terkalahkan dan merupakan mitos di hati banyak orang."
Bagaimana orang seperti itu bisa bergabung dengan organisasi pembunuh? Semua pendeta tertawa. Kalian sangat sombong, dan kalian tidak takut ditertawakan. Sang macan tutul tidak menjelaskan banyak hal. Ia hanya menatap dingin ke arah biksu itu dan terus menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Adapun apa yang baru saja dia katakan, itu bukan omong kosong. Dia mendengar dengan telinganya sendiri dari puncak organisasi bahwa mereka akan secara resmi mengundang Hua Xia Chu Chen untuk bergabung dengan Bloodstone dalam waktu dekat. Kala itu, saat Bloodsting berada di puncak kejayaannya, tak hanya pahlawan belaka, bahkan seorang pangeran suatu negara, orang suci suatu sekte, atau pemimpin suatu sekolah pun bisa menjadi anak buah Bloodsting. Biksu Bao, berapa lama lagi kau mau menunggu? Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu tiba-tiba berkata dengan keras. Binatang buas ini jelas mencoba menunda waktu dan menunggu pertolongan. Sang biksu meliriknya dan mendengus, "Penyihir, mengapa aku harus mendengarkanmu?" Gadis setan pakaian kupu-kupu, biksu sialan, gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu muncul dengan marah, menggunakan kekuatan sihir ilusinya. Dalam sekejap mata, dia bergerak tipu dan berada di belakang macan tutul, menebas dengan belati tajam di tangannya. Macan tutul itu nyaris berhasil menghindar dan dengan cepat menghindar, meninggalkan jejak darah samar di belakangnya. Biksu Bao, pergilah dari sini. Aku akan mengurus binatang itu. Wanita jahat berpakaian kupu-kupu itu melotot ke arah biksu itu. Biksu itu mencibir. Kenapa aku harus membiarkan penyihir sepertimu berurusan dengan binatang buas ini? Aku pasti akan menemukan cara untuk menangkapnya hidup-hidup. Ketika ia berbicara, seorang pendeta mengambil tongkat di tangannya dan langsung menuju ke macan tutul itu. Biksu Bao, penyihir tua, beraninya kau menyebutku tua? Apakah kamu mencium sesuatu yang buruk tentangku? Wajah macan tutul itu berangsur-angsur berubah gelap. Saya jelas-jelas seekor macan tutul. Mengapa saya makan makanan anjing? Macan tutul itu merasa terjebak di tengah. Merasa sangat canggung dan marah di saat yang bersamaan. Orang di sebelah kiri memanggilnya binatang buas. Dan orang di sebelah kanan memanggilnya binatang buas, dan mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Akhirnya macan tutul itu tak dapat menahan diri lagi dan meraung, "Dasar biksu Bao, dasar penyihir tua, diamlah." Biksu Yitong dan gadis iblis berpakaian kupu-kupu menatap macan tutul itu secara bersamaan. Biksu Yitong menyarankan, "Bagaimana kalau kau kembali ke puncak Tiun bersamaku dan mengakui kejahatanmu di depan Chu Chen, dan kita akan tutup mulut?" Macan tutul itu tertegun. Apakah dia benar-benar mengira aku bodoh? Macan tutul itu langsung merasa kecerdasannya dihina. Dengan raungan keras, seluruh gunung yang tak bernama itu berguncang, dan macan tutul itu melancarkan serangan balik yang cepat. Dalam sekejap, suatu kekuatan badai yang dahsyat menyerbu ke arah biksu dan gadis iblis berpakaian kupu-kupu. Kedua pria itu tiba-tiba terdiam dan mengerahkan segenap tenaga mereka untuk menghadapi serangan macan tutul itu. Leopard bersumpah bahwa ia akan memastikan pria dan wanita itu akan dimakamkan di gunung tanpa nama itu malam ini. Leopard juga merasa cemas, bertanya-tanya mengapa dukungan organisasi belum tiba. Ledakan-ledakan-ledakan,
Pertarungan ketiga pihak itu begitu sengitnya hingga menimbulkan tanah longsor. Tiba-tiba, dengan suara keras, tongkat panjang di tangan Biksu Yitong menghantam punggung macan tutul itu dengan keras. Macan tutul itu menjerit dan meraung, lalu mundur ke belakang. Biksu Yitong melepaskan tasbih Buddha di lehernya dan terbang ke arah di mana macan tutul itu mundur. Mata macan tutul itu tiba-tiba menunjukkan rasa takut. Tasbih Buddha beterbangan, dan cahaya Buddha bersinar di mana-mana. Tali jerat itu langsung mengenai kepala macan tutul. Macan tutul itu meronta dan tergeletak di tanah. Tetapi untaian tasbih Buddha di kepalanya seberat gunung, sehingga mustahil baginya untuk melepaskan diri. Penyihir tua, kau lihat itu? Kalau bicara soal menaklukkan setan dan monster, kami umat Buddha punya lebih banyak metode. Biksu Yitong melirik penyihir berpakaian kupu-kupu dan berkata, jika kau tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya kau ikut aku kembali ke kuil daguan dan menghabiskan sisa hidupmu dengan melantunkan sutra dan memuja Buddha untuk menghapus dosa-dosamu. Teruslah bermimpi. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu mendengus dingin. Kedua pria itu berjalan mendekati macan tutul itu. Dasar binatang buas. Kau mau kami yang bertindak atau kau mau bangkit dan kembali ke puncak tiun bersama kami untuk mengakui kejahatanmu? Wanita iblis berpakaian kupu-kupu itu menatap macan tutul. Macan tutul itu juga menatap gadis iblis berpakaian kupu-kupu. Wanita iblis berpakaian kupu-kupu itu sangat marah. Dia mengayunkan belati di tangannya, dan tanda berdarah segera muncul di tubuh macan tutul itu. Setelah semua ini, kamu masih tidak punya niat untuk bertobat dan kamu bahkan ingin berjuang. Macan tutul itu menjerit, aku akan memberimu kesempatan lagi. Wanita iblis berpakaian kupu-kupu itu seperti seorang raksasa. Macan tutul itu tidak bergerak. Wanita iblis berpakaian kupu-kupu itu mengayunkan belatinya lagi. Kali ini, belatinya langsung mengenai titik vital dan suara jeritan macan tutul itu menjadi lebih tragis. Sang biksu tiba-tiba merasakan hawa dingin di selangkangannya. Juga dipastikan bahwa ini adalah macan tutul jantan. Teriakan macan tutul bergema di langit di atas puncak tanpa nama, dan ratapannya terus berlanjut. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu berbicara dengan tegas dan dengan semangat yang besar. Dia berteriak, berdiri. Dia hanya tidak percaya bahwa dia tidak bisa menaklukkan binatang buas. Macan tutul itu masih merasakan sakit yang amat sangat, dan suaranya terdengar kesakitan. Aku tidak bisa berdiri. Gadis iblis Dai merasa bingung. Di satu sisi, seorang biksu menunjuk tasbih Buddha yang ada di macan tutul dan berkata, jika tasbih itu tidak dilepaskan, mustahil baginya untuk berdiri. Wanita iblis berpakaian kupu-kupu melihat macan tutul berdarah di depannya. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu memikirkannya, dan langsung menjadi marah. Dia melambaikan tangannya dan menebasnya lagi. Mengapa kamu tidak bilang dari tadi? Macan tutul itu menjerit kesakitan dan melolong tiada henti. Inilah hasil provokasi penyihir. Seorang biksu menatap macan tutul itu dengan rasa kasihan di matanya. Sang macan tutul pun memandang sang biksu. Keduanya saling memandang. Sang biksu tercengang. Meskipun macan tutul itu kesakitan, ada rasa kasihan di matanya ketika memandangnya. Bersambung.